Dan di sini di bagian pickup ini dia Tiger bukan, Grand bukan, dan si pickupnya ini panjangnya punyanya Mega Pro juga bukan. Oke Lek, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lek Mono. Oke Lek, kali ini ada motor GL ya, ada motor GL Max dan untuk penyakitnya banyak banget ya Lek, yaitu yang pertama waktu kontak on lagi mekan. Nah seperti ini Lek, ini lampunya kan nyala, redup banget. Tetapi sewaktu dia itu dibuat jalan, ini kalau misalnya dibuat jalan 1 kilo PP gitu, 1 kilo loh ya, 1 kilo PP itu tambah terang. Tetapi lama kelamaan kalau semakin jauh dia itu justru aki ini akan semakin habis, nggak ada sama sekali dari listriknya. Nah ini makin redup sendiri. Nah apakah itu dari akinya, Lek Mono juga nggak tahu dan belum Lek Mono buka semuanya. Ini nanti kita akan mengoprek juga. Dan kemudian untuk motor ini larinya itu berat banget. Padahal untuk kalau kita lihat dari mesinnya, ini full Tiger ya, ini full Tiger. Kalau kita lihat full Tiger dan ini menggunakan rasio max ya. Karena apa? Waktu di kopling dan di engkol itu tetap nyantol, itu tandanya dia itu tidak menggunakan rasio Tiger loh, masih nyantol. Nah biasanya kalau Tiger, kalau kita tekan kopling seperti ini maka dia akan ngelos ya. Oke, dan ini motor ini larinya abot banget. Nah apakah penyebabnya berat itu? Nah kan kalau Tiger itu kebanyakan AC. Nah sekarang Lek Mono juga belum tahu ini dari kondisi CDI nya pakai apa dan pengapiannya seperti apa. Si motor ini Lek Mono ingin membuka semuanya ya, dari tangki, jok, kemudian box. Lek Mono ingin mengetes atau melihat dari pengapiannya dulu, dari kelistrikan aki dulu. Ini kira-kira penyebabnya apa? Oke, sekarang langsung saja kita buka ya, Tetapi kalau untuk mesinnya itu masih halus, tetapi kelarinya berat banget. Dan di sini bisa kita lihat juga. Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan saja. Di video Lek Mono sering sekali menyebutkan bahwa motor ini, ini bisa kita lihat dia itu lengket oli, tandanya dia itu ring piston dia itu sudah mulai lemah. Ini tidak ngebul, waktu dingin dia itu tidak ngebul sama sekali ya. Mau di blayer juga nggak ngebul. Saya coba nyalakan Din. Kita coba nyalakan dulu standar loro. WRX ini nyabot ngaling-ngaling di standar 2 dulu. Yo. Ya wing kowe ora kena nang ngono iki. Piye WRX-mu iki? Yo, men dah. Sek. Nah. Oke, kita perhatikan. Oke, di sini tidak ada ngebul sama sekali. Bersih, coba blayerin Din. Nah. Cukup. Oke, di sini justru yang ngebul itu ada warna hitam ya. Warna hitam tandanya apa, Lek? Warna hitam itu tandanya dari BBM-nya ada boros. Oke, dan sekarang untuk mesinnya sendiri, aduh lah kemati Din. Sebentar dinyalakan. Untuk mesinnya sendiri sangat halus ya. Kalau di HP itu sudah Lek Mono sering sebutkan di WA pun ya. Kalau suara di HP itu tidak jelas, tetapi ini halus. Oke, ini halus. Oke, tetapi kalau di HP itu biasanya ada jeglok-jegloknya ya. Itu kalau di HP. Tergantung dari HP yang buat rekam ya Lek ya. Ini kalau HP Lek Mono kan HP biasa. Oke. Jadi sekarang ini tak jamin motor ini dari knalpot tadi itu pasti kalau panas pol itu akan terjadi ngebul ya, itu pasti seperti itu. Kalau di knalpot ada tandanya hitam, di knalpot hitam basah, hitam oli yang Lek Mono sebutkan tadi. Oke.
Nah, Lemono sekarang akan memproses dari kelistrikannya dulu, apanya yang error. Oke, nanti selanjutnya untuk pistonnya ini tergantung yang punya ya, mau nurunin apa enggak. Ini Lemono hanya mencari pengapiannya dulu, dan kenapa motor ini larinya berat. Oke, walah berat banget Le. Harusnya kan untuk askruk yang tigeran itu, yang standar tiger seperti ini, menggunakan rasio 5 kan harusnya dia itu lebih cepat, tapi ini lemot banget. Oke, sekarang kita coba saja coba motornya ya. Sekarang Lemono mau mencoba dari motor ini ya, beratnya seberapa, karena Lemono selalu bilang bahwa Lemono menggunakan feeling ya, saya tak coba di sini ya. Oke. Oke, dan di sini Lemono akan menjelaskan, yaitu menjelaskan sedikit motor ini larinya itu kayak ada yang nahan. Jadi kalau bahasa Jawanya gandoli banget ya, gandoli banget. Padahal untuk mesinnya itu sudah bisa kita lihat, yaitu sudah tigeran ya, tetapi nggak tahu loh dalamnya apa. Tetapi kalau dari rasanya motor itu askruknya itu sudah tigeran. Kan ada ya yang menggunakan blok seperti ini, menggunakan blok itu pernah Lemono temuin juga. Jadi motor baru beli ya, ini kan ceritanya juga baru beli toh. Nah, ceritanya itu bloknya itu sudah tigeran ya, blok kopnya sudah tigeran, tetapi bandulnya itu Mega Pro. Jadi rasanya ya kayak apa, bisa bayangin sendiri ya Le. Jadi ceritanya seperti itu. Tetapi yang ingin Lemono fokuskan nanti akan melakukan kelistrikan dulu yang pertama. Oke, kita akan membuka dari semua keseluruhan motor ini. Oke, sekarang kita buka saja dulu dari motor-motor ini. Ini menggunakan CDI apa dan menggunakan kiprok apa, Lemono juga nggak tahu. Oke, sekarang kita lanjutkan pembongkarannya. Oke, di sini bisa kita lihat akinya anyar ya, akinya baru. Oke, akinya baru, dan si kiprok menggunakan kiprok tiger. Tetapi seperti penyakitnya itu, dia itu akinya tidak mau nyimpen ya, padahal aki gres baru ini loh ya. Bisa kita perhatikan akinya gres baru. Oke, dan sekarang kita buka satu persatu. Untuk karburatornya menggunakan karburator Tiger ya, karburator Tiger. Oke, sudah ketahuan satu, yaitu aki sudah baru. Nah, padahal untuk penyakit lampu tadi kalau lama kelamaan redup ya, dinyalain kemudian terus terjadi redup, maka itu bisa diindikasi dari akinya yang tidak mau nyimpen dari setrumnya itu sendiri. Oke, tetapi ini aki baru Le. Oke, dan kiprok untuk panasnya biasa-biasa saja ya, anget biasa, karena tadi habis dibuat jalan. Oke, sekarang kita buka jok, kita perhatikan CD ini loh. CD ini pindah nanti ki, CD ini dipindah nang tangki paling din. Kita buka saja tangkinya dulu. CD ini dipindah tangki, kita buka saja dulu. Wes, yuk diangkat yuk, setir dilurus nih se. Oke, dan kita cek loh, CD ini kinti kilan deh. Oh ya kilo. Oke, dan di sini menggunakan CDI Tiger ya, menggunakan CDI Tiger. Jadi ceritanya seperti ini. Mungkin untuk penggantian ini, mesin ini
tertinggal rasio saja mungkin ya, dan double sama spool. Kemudian satu set pengapian ini menggunakan tiger. Tetapi yang jadi pertanyaan kenapa motor ini justru larinya berat? Oke. Dan di sini untuk kabel massa sudah disambung juga. Oke. Kemudian kelistrikan nanti kita akan cek satu persatu. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan dari akinya dulu. Oke Le, dan sekarang kita akan melakukan pengecekan dulu dari yang langkah pertama, bahwa yang Lemono sebutkan di depan tadi, bahwa ini dibuat jalan 1 kilo PP itu bisa ngisi, tetapi kalau lama dibuat jalan justru malah drop. Lampu tidak nyala sama sekali, double tidak nyala sama sekali, dan si klakson pun tidak nyala sama sekali. Semuanya nggak nyala, intinya seperti itu. Nah, padahal kalau dibuat jalan dekat itu kok mau ngisi. Nah, ini permasalahannya seperti apa? Sekarang kita lakukan pengecekan dulu. Untuk teman-teman itu ada pertanyaan di kolom komentar juga, bahwa ini dicek itu menggunakan AVO dengan harus ukuran paten harus. Tetapi di sini Lemono tidak menggunakan AVO, tetapi Lemono menggunakan manual. Kenapa? AVO ini brodol kabeh. Ya, AVO-nya brodol biasa anak kecil. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Di sini kita akan melakukan pengecekan manual ya. Langkah pertama ini adalah yang merah ini ya. Sudah banyak di Google ya, ini bisa cari di Google. Ini adalah hasil dari kelistrikan spool yang mengarah ke aki. Oke, itu bisa dicari di Google juga. Dan sekarang kita akan mengetes secara manual yaitu tambah redup apa bagaimana. Sekarang di sini Lemono menyediakan bohlam ya. Ayo Din, tolong diengkolkan Din. Diengkolkan, disela. Ya, sekarang kita tes saja. Ayo. Oke, dan sekarang kita gas pelan-pelan. Ayo. Terus. Oke, dia itu tambah redup ya, nah tambah redup toh. Nah, kalau dilepas gas dia itu tambah terang. Gas lagi Din. Kok terang terus, kok tambah terang. Berarti ini harusnya pengisian normal. Dan sekarang kita cek lagi. Ini usahakan kalau teman-teman itu gunakan AVO ya, gunakan AVO, karena berhubung belum ada AVO ya. AVO Lemono lagi rusak, pakai scanner aja ya, pakai scanner. Ini sama ya, ini untuk ngetes juga ya. Saya sekarang ngetes pengisiannya berapa ya. Itu pada umumnya untuk pengisian sendiri itu 12 sampai 14 volt. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan saja. Oke, kita menggunakan scanner. Motor GLD scanner. Oke, dan sekarang kita tunggu dia supaya aplikasinya membuka. Oke, di sini ada bagian aki toh. Nah, intinya apa ya? Scanner panjang penjelasannya. Nah, intinya kita masuk ke aki. Oke, dan di situ menunjukkan angka 13 ya, kelihatan ya. Nah, gas sendin. Oke, dia semakin digas, saya gaspol. Oke, dia sampai angka 16, ya. Tadi bisa kita lihat dia sampai 16 ya, 16, sekian. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Kita mengarah ke bagian yang ke kiproknya ya, yang Lemono sebutkan tadi, yaitu bagian sini. Apakah itu nggak sama, Le? Nah, itu kita cek saja dulu, karena di sini di bagian aki sini dia itu akan terbagi, beda dengan dia yang langsung ke arah sini. Oke, dan nanti kita juga akan melepas dari baut ya, baut ke Lunti gak nyala. Nyala, saya sebentar, kita tunggu sebentar. Oke, sudah kelihatan. Nanti kita juga akan melepas dari bautnya ini ya, kita lepas temunya berapa. Oke,
Oke, sekarang kita buka dari akinya dulu. Oke, bisa kelihatan ya, gasen din. Dia standar 13 14. Oke, itu pada standar. Sekarang gaspol. Nah, dia mencapai angka 17. Sekarang kita buka dari bautnya. Ini bensin mentak din. Saya biar diisi dulu bensinnya. Sekalian lemono ngelepas dari tak lepasi dulu dari baut akinya. Oke, sudah terlepas dan sekarang kita akan memindah alatnya ini ke akinya. Ini kan aki baru ya. Kita pindah dan kita lihat itu isinya berapa. Kita masuk kembali ke aplikasi akinya. Intinya AVO ya, AVO. Intinya AVO. Nah, di sini angkanya itu berpindah-pindah padahal semuanya mati. Segong. Nah, dia itu 11,9 itu tepatnya. Oke, apakah ada permasalahan di aki ya? Tetapi sekarang 11,9. Sekarang kita pindah, kita tempelkan dari akinya ini ke sini, ke plusnya. Nah, dia itu justru menurun ya, dia itu menurun. Nah, jadi berapa itu? 9 ya, 9,1 ya, menurun 9,1. Jadi dinanunin double klakson. Dipencet klaksonnya naik turun. Oke, dan di sini berarti kalau Lemono memprediksi itu yang bermasalah sebenarnya ada di bagian, bisa jadi kiprok dan juga bisa jadi dari perkabelannya. Oke. Perkabelannya kita periksa karena di bagian depan kan sudah dilakukan perombakan atau dipindah-pindah. Apakah ada yang salah di sini atau kalau enggak, nah ini ada bekas leleh juga, bisa kita perhatikan bekas leleh juga. Kita akan memeriksa satu persatu dari kelistrikan. Mungkin yang kita akan bongkar dulu adalah yang di bagian leher sini dengan yang di bagian yang kebakar ini. Oke. Kalau untuk pengeluaran sendiri itu sampai 17 Le. Apakah itu tidak jebol dan sebagainya Le? Di sini Lemono juga akan memeriksa dari kabel-kabelnya. Kenapa bisa sampai segitu? Tapi yang banyak Lemono temui untuk sudah di custom itu normal-normal saja ya. 16 itu sudah normal ya. Baik-baik saja lah, intinya seperti itu. Itu kalau menggunakan AVO ya. Kalau itu menggunakan AVO. Oke, kalau menggunakan AVO. Kan ini Lemono nggak ada AVO, jadi yo seadanya, yang penting motor ini normal kembali. Oke, dan sekarang kita akan membuka dulu dari sedin. Nah, padahal kalau dilihat dari panasnya kiprok itu baik-baik saja. Kita akan meneliti. Oke, di sini bisa kita lihat ya, di sini bisa kita lihat. Nah, soket ini keluar ya Le, soket yang bagian ini keluar. Nah ya, berarti dia itu lepas. Oke, berarti dia itu lepas. Nah, di sini kalau tidak kenceng dan ditempelin aki, karena aki fungsinya untuk lampu, makanya dia itu di saat mesin panas pol itu tidak bisa nyala normal. Nah, solusinya bagaimana Le? Ini nanti kita akan sambung semuanya. Ini Lemono tidak akan kasih soket. Oke, tetapi yang Lemono ingin bongkar juga yaitu di bagian magnet ya. Karena kalau biasanya di atas ini ada permasalahan, kalau kita nggak ngecek di bagian spoolnya sini Le, nah itu bisa terindikasi dari
mungkin di sepulnya ada kabel lecet dan sebagainya. Kenapa harus dibongkar di situ, Lek? Nah, karena gini, motor di waktu sudah Lemono sebutkan di banyak video bahwa motor ini saat menyala digeber-geber di tempat itu berbeda lagi dengan saat dia itu jalan dan membawa beban. Oke. Di sini kan juga bisa kita lihat bannya itu ukurannya ya lumayan besar ya, Lek. Bannya lumayan besar depan belakang ya. Nah, jadi kita akan memeriksa juga dari sepulnya. Kalau sepul aman baru kita naik. Oke, sekarang kita lanjutkan pembongkaran dari Anwedin. Dibuka bak sepule ya, dibuka bak sepule. Kondisinya seperti apa? Kalau kita lihat dari soketnya, kalau kita lihat dari soketnya ini warnanya kan beda. Ini bisa juga terindikasi imitasi ya, apa bagaimana? Kalau di penggantian kabel dan soket Lemono juga nggak tahu. Pokoknya kita lihat di dalamnya saja. Nanti Lemono buru-buru bongkar, nggak dibongkar di bawah, ternyata bawah ori, ternyata yang di atas sambungan. Jadi lebih jelas kita bongkar bagian yang sini. Iring no nganandin, warna ganjil kayak biasa nih, biar olinya nggak netes. Oke, saya deh. Ngisor. Nah, sip. Buat. Untuk itu nanti netesnya paling cuman sedikit ya. Nggak ada 100 mili ya. Netesnya nggak ada 100 mili, bahkan tidak netes sama sekali ya. Kalau standarnya awalnya memang standarnya sudah terlalu miring ya, standar 2-nya itu berarti nanti nggak akan netes. Kena. Itu jadi iya nek cantolannya dulu gini gitu. Nyantol Pak? Iya. Nek nyantol pena bukan loh. Ini harusnya nggak ngelepas persneleng, tetapi persnelengnya itu bengkok dan terjadi retak. Sekarang kita benerin dulu persnelengnya Din, biar enak nyopotnya Din, nggak usah nyopot persneleng. Ini kan naik sekali ya, ini kan jauh sekali ya. Di sini karena terjadi retak di bagian sini. Oke, sekarang nanti ini kan retak di sini. Di sini nanti kita akan melakukan pembenaran, yaitu kita posisikan pada awalnya, kemudian nanti kita kancing las di bagian sini. Apa Om? Itu langsung ya Om. Kamu apa? Pakai video call kerja. Udah. Video call. Oke, sekarang kita posisikan. Iya. Sopo sampean? Hah? Sing goyang sampean? Lain, anak sing kalau asli. Mosok ta? Baru ta? Oke, dan sekarang persneleng sudah pada posisinya, tetapi boost step belum pada posisinya. Nanti Lemono akan membenarkan juga dari posisi boost step ini ya. Caranya apa? Caranya dipalu Lek ya. Dikarenakan di bawah sini belum ada lasan. Jadi di apa? Cepat nawi. Gitu. Nah. Udah kena apa ya? Iki cepat cepling ora asmu. Iku. Anu apa tutun rene? Tutun ngiri. Dipalu ngiri. Tidak palu. Yo. Tuk nih. Terus. Ambil dulu. Lah rasanya Udin di situ persneleng menyepokan. Orang kok. Yuk kita lepas dari ini loh Din. Ini maksudnya kalau kita ngelepas bak langsung kan nggak bisa. Biasanya kan ada kancingan ini, kancingan kabel.
dikendorin saja cukup. Oke. Kita periksa kabel kuning ini mengarah kemana. Ini harusnya netral. Cepat enggak ya Allah. Kuning. Oke. Saman lah adalah ketemu jawabannya Din. Oke lek sudah ketemu dari jawabannya. Oke, kenapa motornya larinya berat? Sekarang sebentar Lemono ingin periksa. Oke, untuk jalur-jalurnya aman dan untuk kelistrikan sendiri soketnya lepas. Dan kemudian langkah selanjutnya kenapa motor ini larinya berat? Di sini perombakan dipotong di sini banyak banget. Jadi seket magdin. Kita cari seket magdin. Nah, di sini Lemon nanti akan menjelaskan. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran dulu dari si pickupnya. Ini dipotong berapa? Oke. Dipotong itu menjadi 16,5 ya, bisa kelihatan ya Le. Alah, itu dipotong 16,5 ya, 16,5. Saya tak kancingnya dulu, kemudian kita ukur lagi 16,5. Nah, terjadi dia itu dibikin 16,5. Nah, standarnya ini kan 24. Nah, si CD ini kan menggunakan tiger loh ya. Ini mau di GL juga nggak masuk Le. Kenapa? Karena standarnya 16. Itu kalau untuk Lemono sendiri loh ya. Nah, bagian yang mana Le dipotong itu kalau Lemono tergantung dari rasa motor awal itu sudah Lemono sebutkan. Itu biasanya untuk jaraknya dari si Pulsar ini itu bisa 20, bisa 18 sampai dia itu 21,3 tergantung dari rasa motor. Nah, itu kalau pengen mempelajari ini lihat di video yang beberapa tahun yang lalu tentang pengapian. Oke, dan di sini ini kalau misalnya di DC itu motong lagi entah depan entah belakang, kita harus mengukur ulang. Tapi di sini menggunakan CDI Tiger ya, menggunakan CDI Tiger. Dan di sini di bagian pickup ini dia Tiger bukan, Grand bukan, dan si pickupnya ini panjangnya punyanya Mega Pro juga bukan. Oke, jadi seperti itu. Jadi motor ini juga bingung nanggepinya. Oke, kalau motor ini berat sudah ketemu dari permasalahannya, yaitu di bagian pickup ini. Dan kita perhatikan dulu dari sepulnya. Dari sepulnya itu kelihatan hitam. Oke, dan di sini kalau hitamnya ini dia itu hitam oli yang jarang sekali ganti ya. Hitamnya itu oli yang jarang sekali ganti. Oke. Dan sekarang Lemono akan membongkar dan membersihkan. Lemono akan konsultasi dengan yang punya itu mau di CDI DC sekalian apa tetap menggunakan Tiger ataupun menggunakan Grand ya. Karena apa? Karena sudah terlanjur dipotong. Nanti kalau misalnya orangnya tetap ingin menggunakan CDI Tiger, maka kita akan mengembalikan standar. Kalau menggunakan CDI DC nya Shogun apa seperti GL Neotech, maka kita akan mengukur kembali dan membuat 16. Tetapi kalau Grand kita akan panjangkan menjadi 22,7. Jadi seperti itu ya, Le. Menjadi 22,7. Di sini bisa kita lihat, yang di bagian dipotong itu cuman bagian sini saja ya. Ini sebelah kanan sini ya, sebelah kanan. Ini depan apa belakang Lemono juga bingung tuh nyebutnya. Pokoknya di bagian ini yang dipotong bagian sini. Kalau yang di bagian sini utuh. Oke, dan sekarang
Sekarang sudah ketemu dari permasalahan motor berat, dan si pengapian pun dari spool itu dia itu masih oke ya. Intinya dia itu tidak ada konsleting di bagian spoolnya ya, di bagian spoolnya. Nah, karena apa Lek Mono membuka spool ini? Karena biasanya kalau setrum kelistrikan itu naik turun nggak jelas, tetapi di bagian soket-soket itu kenceng, nggak ada yang istilahnya seperti ini ya, kendor, retak maupun gosong seperti ini. Nah, biasanya untuk Neotek sendiri di ini plat besinya ini nggak dikasih, sehingga kabel yang mengarah ke sini itu dia itu kena gesekan pickup ini. Nah, sehingga dia itu ada lecet kecil karena di dalam sini berhubungan dengan kelistrikan, maka yang terjadi setrum itu tidak bisa stabil ya. Setrum itu naik turun. Jadi seperti itu. Oke. Jadi intinya permasalahannya seperti itu. Oke, sekarang gitu aja, permasalahan sudah ketemu. Nanti Lek Mono akan videokan lagi karena Lek Mono akan berkonsultasi dengan yang punya ya, bagaimana ini mesinnya. Tetapi untuk kelistrikan sendiri nanti Lek Mono akan mengusahakan memvideokan, tetapi permasalahannya dari situ. Oke, untuk solusi larinya berat tadi sudah ketemu ya, solusinya tetap merombak ini, tetapi tergantung yang punya. Dan untuk kiproknya ini sampai 17 itu bisa terindikasi karena dia itu lepas sebelah ini, jadi lepas sebelah. Oke, lepas sebelah. Oke, dan untuk aki sendiri baru, tapi nanti Lek Mono akan melakukan pengecekan juga karena untuk kelistrikan itu panjang banget ceritanya. Oke, yes, kita aja. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lek Mono.